Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Perkenalkan, nama saya Rizky Bangkit Prayogo. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 6H. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Masailul Fiqh, yaitu pernikahan beda agama. Di dalam materi ini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, apa pengertian dari pernikahan beda agama, dan yang kedua, apa pandangan Islam tentang pernikahan beda agama. Perkembangan zaman yang begitu pesat ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi ruang yang luas bagi terciptanya masyarakat plural yang sangat dinamis. Interaksi antara manusia baik seagama maupun tidak seagama sudah tidak bisa dihindari, termasuk salah satunya yaitu pernikahan. Banyak kalangan di dunia modern saat ini menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Fenomena ini kerap kali menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai boleh dan tidaknya seorang menikah dengan yang beda keyakinan. Kita masuki poin yang pertama, yaitu pengertian pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama itu sama dengan perkawinan non-muslim dengan orang muslim. Perkawinan itu berasal dari kata kawin, dan nikah berasal itu sama seperti kata kawin. Nikah adalah menurut bahasa artinya menggabungkan. Setiap penggabungan antar dua hal itu disebut dengan nikah. Menurut istilah syara, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dengan dasar sukarela demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan definisi nikah menurut istilah adalah akad perkawinan yang sah. Yang kedua, pandangan Islam tentang pernikahan beda agama. Dalam konsep konvensional maupun kontemporer, perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim telah disepakati keharamannya. Adapun pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim masih terdapat perbedaan di kalangan ulama, seperti yang akan kita jelaskan pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, hukum nikah laki-laki muslim dengan wanita bukan ahli kitab. Yang kedua, hukum nikah laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Yang ketiga, hukum nikah wanita muslim dengan laki-laki ahli kitab maupun bukan ahli kitab. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang hukum nikah laki-laki muslim dengan wanita bukan ahli kitab. Menurut mazhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir selain ahli kitab seperti wasani, majusi, penyembah matahari atau bulan, murtad adalah tidak sah atau batal. Berdasarkan firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar
wallahu yad'una ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walau dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walau dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Menurut Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa tidak halal bagi laki-laki muslim menikahi wanita musyrikah atau wasaniyah, yaitu wanita yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dan selain mereka menyamakan orang murtad dengan musyrik. Kesimpulannya adalah terjadi kesepakatan tentang tidak halalnya menikahi wanita yang tidak memiliki kitab, wasaniyah, dan majusiyah. Yang kedua, hukum nikah laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ahli kitab adalah orang Yahudi dan orang Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i adalah bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada mereka, bukan kepada bangsa lain. Pendapat ini berbeda dengan Imam Hambali dan mayoritas pakar hukum Islam yang mengatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, maka dia adalah ahlul kitab. Pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita ahli kitab juga didukung oleh pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 merupakan bentuk pengkhususan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, sehingga pernikahan dengan ahli kitab menjadi diperbolehkan. Pendapat mengenai larangan menikahi wanita ahli kitab dirumuskan oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 merupakan bentuk khusus dari bentuk umumnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, yang kemudian bentuk umum tersebut menghapus bentuk khusus. Senada dengan pendapat tersebut, sahabat Nabi Ibnu Umar menyatakan bahwa pada zaman beliau ajaran Trinitas tidak lagi wajar dinamai dengan ahli kitab, karena keyakinan tersebut merupakan bentuk penyekutuan terhadap Allah. Yang ketiga, hukum nikah wanita muslimah dengan laki-laki ahli kitab atau bukan ahli kitab. Wanita Islam atau muslimah dengan pria musyrik atau ahli kitab. Kasus ini cukup jelas bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikahi laki-laki kafir, baik itu musyrik ataupun ahli kitab. Sebab pada umumnya posisi wanita atau istri itu sangat tergantung pada suami. Jika dipaksakan maka perkawinannya batal dan tidak sah. Demikianlah penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.